Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar, yaitu mengenai hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu berhadas kecil. Misal ada seseorang batal wudhunya, maka ada 4 hal yang tidak boleh dia lakukan. Yang pertama as-sholat. Sholat tidak boleh nih. Ini biasanya karena memikirkan apalah bahasanya, gengsi, malu, tidak boleh. Contoh, kita lagi sholat, kebetulan Bapak di saf pertama, buang angin, ya sudah, tinggalkan saf itu, berwudu. Seperti itu. Karena mengenai hadas kecil ini, yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena nanti nanti dibilang orang saya ini, jangan. Ya udah. Batal. Kalau batal sholat, maka ini harus mengulang dari awal. Seperti itu. Yang kedua, yang tidak boleh juga dilakukan oleh orang yang berhadas kecil, tawaf. Tawaf. Bedanya dengan sholat, kalau sholat yang batal, maka harus diulangi dari awal. Kalau tawaf enggak. Mudah-mudahan cepat selesai pandemi COVID-19 ini, bisa pula jamaah-jamaah yang tertunda untuk keberangkatan melaksanakan ibadah. Jadi tawaf misalnya 1 putaran, 1, 2, 3. Batal wuduknya di putaran ketiga. Jangan dipaksakan, kan tidak ada yang tahu. Nah, kalau sudah batal ya sudah, berwuduk kembali. Kenapa? Karena biasanya jamaah ini kan tidak ada yang tahu. Yang kedua, malas dia berwudu. Kenapa dia malas berwudu? Karena jarak tawaf ke tempat wudu itu jauh sekali. Nah, setelah ia berwudu, apakah seperti sholat tadi? Tidak. Kalau tawaf dia hanya sekedar melanjutkan saja. Kalau 3 berarti lanjutkan putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh. Beda dengan sholat. Kalau sholat tadi, ketika seseorang itu batal wudunya, berhadas kecil dia, maka sholatnya batal, diulangi dari awal. Yang ketiga, mashul mushaf. Ya. Menyentuh Al-Quran. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu hamlul Quran, membawa Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh. Pak Ustadz, saya ada tas. Di dalam tas itu banyak isinya. Salah satunya yaitu Al-Quran. Boleh tidak saya bawa ini? Ditanya lagi, niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar membawa Al-Quran, dia tidak berwudu, tak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau niatnya itu membawa Al-Quran plus yang lainnya, itu tidak mengapa. Boleh-boleh saja. Yang ketiga, dengan niatan ia membawa yang lain, tas. Di dalam tas itu ada mukena, di dalam tas itu ada misalnya aksesoris-aksesoris yang lainnya.
Nah, yang ia bawa bukan dengan niatan Al-Quran, tapi yang ia bawa mukena dan selainnya. Ada di sana Al-Quran, itu tidak jadi masalah. Yang keempat, dia tidak ada niatan sama sekali membawa Al-Quran, hanya sekedar tas. Seperti itu. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa orang yang berhadas kecil, maka ini ada 4 yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga mashul Quran, yaitu menyentuh Al-Quran, yang kelima hamlul Quran. Sedikit agak terlewatkan mushaf. Kalau bapak membaca Al-Quran murni, maksud murni di sini tidak ada bacaan lain. Beda dengan Al-Quran yang ada tafsirnya. Lebih banyak mana? Misal Al-Quran dengan menggunakan huruf Arabnya dan Latinnya itu dijelaskan pula dia tafsirnya. Lebih banyak tafsirnya, ini boleh. Ini boleh. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak rancu mengenai ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.